4,4 Kanal Inspirasi pendengar. Waktunya saya, Irsan Lipit, akan menyerahkan dialog yang akan dipandu langsung oleh rekan saya. Ada Arfan Yusri langsung dari Malino. Saya coba menyapa Arfan terlebih dahulu. Silahkan rekan Arfan. Ya, rekan Irsan di studio. Ya. Baik, terima kasih dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita menyapa Anda kembali dalam dialog luar studio di kesempatan hari ini, akhir pekan Anda, Sabtu 27 November 2021. Langsung dari kota Bungoa, Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bersama saya Arfan Yusri, kita akan berbincang soal pesona Gunung Bawah Karaeng, ya. Dan pendengar, kalau berbicara soal bertualang ke Sulawesi Selatan, tentunya khususnya para pecinta alam mungkin kurang afdol rasanya kalau Anda tidak menikmati pegunungan yang ada, khususnya di Malino, ya, ada lagi di kaki bukit Gunung Bawah Karaeng. Dan tentunya berada di kabupaten ini yang berada di ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut, menjadi tempat tertinggi kelima, ya, di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Gunung Latimojong hingga Gunung Kamuno. Nah, kita akan berbincang soal pesona Gunung Bawah Karaeng ini, dan bukan hanya juga bagaimana kita menikmati alamnya, tapi kita akan mengajak Anda untuk mengetahui, ya, bagaimana kepedulian ataupun mungkin nanti dalam hal ini konservasi, ya, yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk itu saya akan langsung perkenalkan saja narasumber yang akan bersama saya di kesempatan pagi atau masih pagi menjelang siang nih kalau di Malino. Ada narasumber kita Bapak Insinyur Ahmad Yani. Beliau adalah Kabid Wilayah 2 BBKSDA Sulawesi Selatan. Dan juga ada tamu khusus saya, ya, Bapak Dr. Haji Samsul Rizal, MSO MSI. Beliau adalah Ketua Umum Forum Sulawesi Selatan. Saya langsung saja dulu menyapa Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Pak, ya. Apa kabar ini Pak? Pak? Alhamdulillah sehat, ya. Sehat. Beliau sudah bersama kita ini menikmati indahnya wilayah Kabupaten Goa, khususnya di Malino ini. Kemudian Pak, saya agak kekuk ini menjawabnya nih. Pak Samsul Rizal, Pak Dokter. Ya. Beliau ini mewakili forum Sulsel Peduli. Jauh-jauh ini baru tiba Pak, ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tiba ke ini, langsung kita on air. Karena kesibukan beliau juga nih. Baik, kita berbicara soal pesona Gunung Bawah Karaeng nih Pak. Saya ke Pak Ilham dulu. Pak Ilham, bagaimana sebenarnya sih? Ya, Pak Ahmad Yani. Mohon maaf, Pak Ahmad Yani dari BBKSDA nih. Bagaimana sebenarnya nih konservasi atau mungkin perkenalan dulu nih dari BBKSDA ini terkait tadi kita bincang-bincang bahwa Karaeng ini sudah masuk wilayah kawasan tanggung jawabnya nih Pak dari BBKSDA. Seperti apa nih Pak konservasi yang akan dicanangkan? Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malino ini, ya, salah satu dari 9 kawasan konservasi Taman Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Jadi namanya adalah Taman Wisata Alam Malino. Alhamdulillah tahun ini sudah ditata batas setelah di-SK-kan oleh Menteri cukup lama ini Pak, 30 tahun. Tahun 1991 ditunjuk sebagai kawasan Taman Wisata Alam, dan alhamdulillah tahun 2021 baru saja sudah dikukuhkan dengan adanya penetapan batas kawasan TBA Malino. Dan sekarang kawasan areal pendakian Gunung Bawah Karaeng itu masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam Malino. Jadi statusnya adalah kawasan konservasi.
yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Ya, seperti Jadi itu. sudah masuk setelah 30 tahun. Nah, untuk alasannya sendiri mengapa nih Pak Gunung Bawah Karaeng dari 30 tahun lalu itu masuk untuk wilayah konservasi? Ya, ini melihat dari sisi potensi, ya, Potensi. karena keindahan alam dari TW Malino ini luar biasa dan ini menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi pengunjung atau bagi para pihak untuk mau ke, dan tariknya itu juga yang apa namanya, dia menjadi salah satu faktor juga yang membuat kawasan ini terancam. Ya, karena cantiknya, karena indahnya, maka orang rame-rame datang ke Malino untuk cari lahan, ya, untuk mencari penghidupan, dan itu bisa menjadi salah satu potensi yang membuat ancaman bagi kelestarian TWA Malino itu sendiri. Alhamdulillah tahun ini sudah ditata batas dan menjadi kawasan konservasi. Kami kelola dengan 3 prinsip ini, Pak. Nah, apa itu, Pak? Iya, satu adalah prinsip perlindungan. Jadi karena kawasan ini kawasan konservasi wajib dilindungi. Yang kedua adalah prinsip pelestarian. Ini kawasan TWA Malino merupakan juga tempat tumbuhnya pohon-pohon khas yang ada di Sulawesi, ya. Ada pinus, ada berbagai macam pohon, termasuk kayu hitam. Di dalam hutan sana ada tumbuh di TWA Malino ini. Juga satwa-satwa yang kita kenal, ada anoa, ada rusa, ada babi hutan, dan segala macam satwa lain juga hidup di TWA Malino. Nah, itu yang wajib dilestarikan. Kemudian aspek yang ketiga adalah prinsip pemanfaatan kawasan secara lestari. Inilah salah satu pintu yang bisa kita gunakan untuk bisa memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan secara lestari. Tentunya yang bisa dimanfaatkan bukan untuk dijadikan kebun-kebun, tapi untuk dimanfaatkan potensi wisata alamnya, kemudian potensi jasa lingkungan yang ada di TWA Malino ini. Baik, kalau melihat sendiri juga dari wilayah, ya, dari wilayah 2 BBKSDA ini, Pak, ya, cukup luas rupanya, Pak, ya, bukan hanya. Iya, cukup luas. Bahkan sampai wilayah 2 BBKSDA Sulawesi Selatan ini mulai dari Parepare, Pak. Karena saya sendiri berkantor di Parepare ini. Ini begitu. Wilayahnya Pare, Sidra, Pinrang, sampai ke arah selatan kemari. Sampai di kampungnya Pak Daeng Ical. Di Selayar, itu masuk wilayah kerja BBKSDA Sulawesi Selatan untuk wilayah 2. Nah, ini, Pak, ya. Jadi sekian banyak wilayah yang menjadi tugas dari BBKSDA Sulsel wilayah 2 dia, termasuk Bawah Karaeng. Nah, kalau tadi ada beberapa fungsi tadi, ya, pelestarian, perlindungan dan sebagainya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang nih, Pak, mungkin kalau tadi perjuangannya 30 tahun, nah kalau 30 tahun ini sudah jauh berbeda, Pak. Ini Bapak sudah mau jalan untuk bagaimana Gunung Bawah Karaeng ini bisa tetap lestari terjaga di tengah pembangunan sana sini dan sebagainya. Tentunya tugas BBKSDA bukan hanya sendiri nih, Pak. Harus membangun kemitraan dan sebagainya. Apa yang dicoba untuk terapkan ini? Iya. Pertama, upaya yang dilakukan oleh BBKSDA Sulawesi Selatan ini adalah memantapkan kawasan, Pak. Jadi setelah diberikan areal, tahun 91 itu dikasih 3.500 hektar lebih. Kemudian dengan segala macam permasalahannya ini ditata ulang. Dikeluarkanlah areal yang sudah teridentifikasi, ada fasilitas umum, ada jalan, ada segala macam pemukiman dan sebagainya. Itu kurang lebih 1.500 hektar dikeluarkan, Pak. Ya, itu cukup banyak. Termasuk di wilayah sekitar hutan pinus ini pada keluar semua nih. Ya. Tapi oleh pemerintah juga ditambah, dialihkan fungsi dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi sekitar 4.000 hektar lebih. Jadi totalnya sekarang yang tersisa, ya, tersisa itu 6.400-an hektar. Itu yang tersisa. Nah, inilah yang kami kelola. Kelolanya yakin bahwa kalau BKSDA sendiri akan kelola kawasan ini yang 6.000-an hektar itu tidak akan mampu. Makanya kami bermitra dengan para pihak ini. Salah satu mitra utama kami adalah
masyarakat lokal yang berada di seputaran kawasan ini. Karena mereka lah yang sejatinya adalah, dalam tanda kutip Pak, adalah pemilik kawasan. Karena dia secara turun-temurun berada di situ, hidup di situ, memanfaatkan sumber daya alam yang di situ. Sehingga selamat atau tidaknya kawasan TWA Malino ini sangat tergantung oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Sehingga mitra utama kami adalah masyarakat sekitar kawasan konservasi. Salah satu bentuk kemitraan yaitu dengan merekrut atau memberdayakan masyarakat sebagai masyarakat mitra Polhut yang biasa kita kenal dengan istilah MMP. Yang masyarakat mitra Polhut ini ada mereka perwakilan dari masyarakat untuk membantu mengawasi sekaligus melestarikan kawasan. Ini yang kami lakukan. Ada juga pola-pola kemitraan dengan masyarakat tradisional yang ada di sekitar kawasan yang sudah turun-temurun mengolah lahan di sekitar maupun di dalam kawasan. Ini kita akomodir mereka di dalam bentuk kemitraan konservasi. Mereka diberi akses untuk kelola hasil hutan bukan kayu yang berada di dalam kawasan, juga bisa manfaatkan usaha wisata alam secara terbatas di dalam kawasan hutan itu dengan pola kemitraan. Ya. Membangun kemitraan, membentuk sinergitas bersama masyarakat lokal ya. Nah, karena menyinggung soal masyarakat ya lokal dalam hal ini untuk sama-sama menjaga pesona Gunung Bawah Karang dalam bentuk konservasi dan sebagainya. Saya ke Pak Dr. Haji Samsu Rizal dulu ini sebagai Ketua Umum Forum Sulawesi Selatan Peduli. Gimana nih Pak melihat pesona Gunung Bawah Karang dari sisi kepedulian yang Bapak galakan ini sebagai masyarakat Sulsel Peduli Forumnya? Iya, makasih banyak Kakak Arfan dan seluruh pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Yani, terima kasih banyak. Luar biasa hari ini, betul-betul ini siaran luar ruang ini, betul-betul mantap sekali nih RRI, luar biasa. Dan suasananya memang sangat mendukung. Kami juga tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, langsung merasa ada lagi harapan baru lagi untuk proses konservasi. Karena saya melihat ada poin yang sangat prospek untuk kita sama-sama bisa menikmati Taman Wisata Alam Malino ini dengan menjaga tetap kelestariannya, terutama dalam konteks kemitraan tadi, bagaimana perlakuan konservasi, pelestarian dan pemanfaatan secara terbatas, dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi kami dalam konteks penikmat Gunung Bawah Karang dan sekitarnya, terutama Taman Wisata Alam Malino ini, dan tentunya ini juga menjadi pintu masuk yang sangat produktif bagi kami. Waktu tahun kemarin seminar pemanfaatan hutan Gunung Bawah Karang di Kabupaten Goa terungkap bahwa memang masalah utama yang mungkin menjadi masalah yang boleh dibilang klasik adalah sampai di tingkat mana pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah kabupaten kotanya pun juga yang ada di dalam kawasan Gunung Bawah Karang ini, sehingga akses ekonomi tetap ada, tetapi yang nomor satu tetap aspek ekologinya. Itu yang menjadi masalah utama, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani ini tadi tinggal dicarikan formatnya yang betul-betul bisa kita manfaatkan sama-sama. Kalau kami sendiri dari Sulsel Peduli ini kurang lebih sudah ada 4 event yang kita lakukan di sini. Yang terakhir itu 1 tahun kemarin kita melakukan penanaman 12.000 pohon di kawasan pasca kebakaran. Alhamdulillah juga bibitnya juga dari BPKSDA yang kemarin gitu kita libatkan kurang lebih hampir 1.000 orang lah yang turut serta, dan kita juga kaget. Kagetnya itu karena dalam kurang waktu 3 hari kita buka pendaftaran untuk teman-teman pencinta alam dan kelompok-kelompok komunitas termasuk masyarakat itu, dan mereka secara bergelombang datang tanpa ada cover biaya, tanpa ada dukungan yang lain, tetapi ternyata mereka juga memiliki, ya anggaplah ada rasa memiliki yang cukup tinggi. Karena mereka juga menganggap bahwa, apalagi masyarakat menganggap bahwa
kawasan Gunung Bawah Karaeng dan juga Malino ini adalah sumber penghidupannya mereka. Dan mereka juga butuh kepastian sampai di mana mereka bisa mengeksploitasi, yang terutama yang disampaikan tadi itu pemanfaatan hutan bukan kayu yang mereka bisa lakukan sehingga mereka tetap bisa hidup dan kehidupan mereka itu bisa lestari juga, bisa berkelanjutan. Tentunya ini menjadi harapan bagi masyarakat dan juga teman-teman pencinta alam dan kelompok-kelompok komunitas yang lain. Artinya tinggal bagaimana kita melakukan edukasi, komunikasi dan informasi sehingga peluang-peluang untuk mendapatkan kemanfaatan itu bisa mereka ambil tanpa merugikan atau membuat fungsi hutan di kawasan wisata Malino ini bisa tetap jalan. Iya. Kalau di seputaran tadi mungkin lebih spesifik dari forum sosial peduli selain aksi-aksi sosial ataupun aksi-aksi dalam bentuk kegiatan bersama di Gunung Bawah Karaeng. Seperti apa mungkin ke depannya yang ingin dibangun oleh forum peduli ini, karena mendengar tadi perjuangan dari BBKSDA memang juga butuh pendampingan nih Pak dari. Iya, luar biasa. Sosial. Jadi forum sosial peduli ini pada hakikatnya tempat atau wadah berhimpun secara mandiri teman-teman pencinta alam, LSM, kelompok-kelompok komunitas, masyarakat untuk bisa berkoordinasi secara langsung. Jadi dia sifatnya forum, walaupun juga ada keanggotaan secara terbuka, tetapi kita hanya mengkomunikasikan, mengedukasikan dan menginformasikan kira-kira peluang apa yang bisa diambil oleh masyarakat dan teman-teman pencinta alam, batasan-batasan yang boleh mereka lakukan sehingga hobi, mata pencarian tetap bisa jalan tanpa mengganggu daya dukung alam untuk kehidupan kemanusiaan. Kenapa? Karena dengan keunikan Gunung Bawah Karaeng yang luar biasa ini dengan ketinggian yang 2.700 paling rendah itu sangat sulit untuk mendapatkan ini di luar Jawa selain di Latimojong barangkali, sehingga memang tempatnya sangat eksotik. Di Bawah Karaeng dengan 9 pos pendakian itu memang jadi magnet untuk semua orang datang. Kalau tidak dibatasi atau tidak diatur, maka pasti akan bisa menimbulkan degradasi alam. Nah, kita konsentrasinya itu di komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang lain dan tentunya dengan pemerintah yang paling utama untuk memastikan bahwa semua orang punya akses untuk menikmati dan memanfaatkan, tetapi memastikan juga bahwa dalam proses eksplorasi ini tidak ada yang terganggu. Titik keseimbangan itu yang ingin kita cari, karena biar bagaimanapun juga alam ini ada untuk dinikmati orang, tetapi yang paling penting adalah memberikan daya dukung maksimal terhadap kehidupan manusia. Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung di line interaktif kalau Anda ingin bergabung, ya. Nanti bisa menyimak nomor yang bisa ada di fanpage kami di Pro 1 RRI Makassar ataupun juga di kanal YouTube kami. Kita akan kembali masih di dialog luar studio kita sesaat lagi setelah yang berikut ini. Enggak, betul ke Maiki Rory ini mempo. Lancar ji produksi pupuk organik tak? Alhamdulillah lancar ji, tapi itu nih lama sekali prosesnya karena saya campur dengan sisa-sisa tanaman. Harus dicaca dulu, jadi terbatas juga hasilnya. Baru tak sedikit ji bisa dipakai di sawata. Saya juga kan menjo banyak ji tai sapiku, tapi tidak dicampur ji dengan potongan tanaman. Saya dengar-dengar ada alat khususnya itu. Oh iya di sebalik. Mau dikasihkan mesinnya. Nah bilang Pak Penyuluh namanya Upo. Penjunikan ayah Upo Denangga. Kalau tidak salah unit pengelola pupuk organik. Oh iya, ku ingat nih Denangga. Katanya Pak Kadis mau dikasihkan mesin pengelola pupuk organik itu karena 13 hektar di sini luas sawah organik tak. Mudah-mudahan bisa secepatnya jadi bisa olah tai sapita ini campur sama sisa tanaman. Mantap nanti pupuk organik ini. Bagus hasil tanaman dan hemat di kantong.
adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing. Apa kau campur itu, Baso? Ini, Mak. Saya mau menanam tanaman pangan non-beras sesuai anjurannya Pak Kades. Dede, seperti tidak ada kerjaan saja kau ini, Baso. Ada apa ini, Bu? Ini, Pak Ali. Baso, masa lahan kosong yang ada di pekarangan dia tanami ubi kayu, sayur-sayuran? Kita lihat ini, Pak Ali. Bu, betul itu yang dilakukan Ibaso. Kita jangan hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok utama. Masih banyak tanaman pangan lainnya seperti yang ditanam Ibaso. Tanaman pangan beragam dan bervariasi, mempunyai nilai gizi setara dengan makanan pokok utama lainnya, mudah diperoleh, serta dapat menunjang ekonomi keluarga kita. Mari Kidi, kita manfaatkan lahan yang ada di sekitar Tak dengan menanam tanaman pangan berbasis sumber daya lokal. Baik, kita kembali di dialog luar studio kita dan terkait pesona Gunung Bawah Karaeng langsung dari Malino, Kota Bunga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan saya masih bersama Bapak Insinyur Ahmad Yani, kemudian juga Pak Samsur Rizal ya dari Forum Sulsel Peduli. Baik, kita ke topik kita, Pak. Bagaimana melibatkan masyarakat? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa Forum Sulsel Peduli berapa kali ini sudah juga menunjukkan aksi-aksi kepeduliannya terkait aksi di Gunung Bawah Karaeng dengan tanam pohon dan sebagainya. Tetapi mungkin untuk menyadarkan masyarakat masih ada aja ya, Pak ya. Pak Ahmad Yani masih ada aja nih masyarakat yang nggak menerima mungkin, Pak ya. Karena tadi ada lahan ekonomis yang mereka yang merasa terganggu dan sebagainya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk menyadarkannya tentunya bukan tidak 1-2 kali nih, Pak. Nah, seperti apa ini pemahaman yang BBKSD atau mungkin dengan mitra-mitranya dilakukan ini khususnya di kawasan Gunung Bawah Karaengnya nih. Ya, kalau boleh dikatakan mungkin ya banyak peristiwa mungkin hari ini nanam besok hilang itu tanamannya mati atau apa dan sebagainya karena dibuka lahan dan sebagainya. Nah, gimana Pak Ahmad Yani? Ya, ini tantangan tersendiri di dalam pelestarian maupun pemulihan ekosistem yang ada di kawasan kita di TWA Malino. Alhamdulillah ya, banyak komunitas yang peduli untuk ikut melestarikan kawasan TWA Malino. Tapi juga ada cukup banyak resistensi daripada orang-orang yang mau mempertahankan aktivitasnya di kawasan ya. Ada tanam sayur dan sebagainya. Ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Salah satunya yang sekarang kami coba dorong skema adopsi pohon. Adopsi pohon? Iya, adopsi pohon. Jadi masyarakat itu menjadi pemelihara dari pohon-pohon yang diadopsi oleh masyarakat. Ya, skemanya modelnya kira-kira seperti ini. Yang di hilir itu peduli, kemudian yang di hulu itu menjaga. Jadi ada mekanisme timbal balik antara masyarakat yang di hulu dengan masyarakat yang di hilir. Karena yang di hilir butuh jasa lingkungan yang dihasilkan dari masyarakat yang di hulu ini. Ya, sehingga kita harapkan dengan kepedulian masyarakat yang di hilir, yang dari perkotaan, di Goa, Makassar, mereka ikut menjadi adopter pohon. Kemudian masyarakat kita melalui kelompok-kelompoknya di tingkat tapak itu melakukan pemeliharaan, penjagaan ya terhadap pohon-pohon yang diadopsi, ditanam. Jadi menjual pohon tanpa harus menebang.
Menjual pohon tanpa harus menebang. Iya. Keren, Pak. Adopsi pohon. Ya, jadi pohon yang besar pun ini seperti pohon Iya. pinus di hadapan kita ini, ada jaminan dia bisa tetap hidup kalau ada yang peduli dia, kalau ada yang mengadopsi dia, ya untuk tetap berdiri. Bahkan tanaman yang kecil pun kalau ada yang mengadopsi bisa ada jaminan untuk bisa tumbuh menjadi pohon besar. Iya, masyarakat yang di tingkat tapak inilah yang alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul kesadaran untuk menjaga maupun menanam pohon dengan bantuan kepedulian masyarakat yang di hilir. Kira-kira seperti itu yang kami coba kembangkan di TWA Iya. Malino. Gimana nih Pak? Komentarnya Pak Samsul Rizal nih. Alhamdulillah ini ide cerdas ini. Ide cerdas ini adopsi pohon. Langsung ngangguk-ngangguk nih Pak Samsul Rizal. Iya, Nah, karena masuk nih. pas dengan apa yang kita lakukan kemarin itu di kawasan Untia, satu anak satu pohon. Jadi kita kasih bibit bakau, kita ambil Avicenna dari Sinjai dan dari Memuju yang sesuai dengan karakter pH di Untia itu. Kemudian kita minta semua relawan dari berbagai unsur untuk ambil pohon dan dia stempel sendiri ke pohonnya. Kita labelin pohonnya masing-masing anak-anak dan mereka kita edukasi bahwa ini pohon menjaga kau baik-baik. Kalau anda bisa kau jaga, ini ada penjaganya di Untia, ada orang yang bisa siramkan, kau bisa jagakan, kau bisa ini kok. Kalau perlu kau kasih uang terserah, kalau juga tidak apa-apa Ji. Tapi tahun depan datang kau lagi, 3 bulan datang kau lagi. Dan itu wisata pendidikan juga ternyata. Dan alhamdulillah respon anak-anak itu bagus. Karena dia paksa ke mamanya pisah. 3 bulan kemudian dia paksa kita pisah lagi. Mau lihat pohonku, dia lihat pohonnya. Oh masih tumbuh dan bagus. Sekaligus juga tidak menghilangkan mata pencahariannya masyarakat. Karena begitu datang kan pasti belanja di situ. Cari oleh-oleh dan juga membangkitkan kecintaan mereka terhadap alam. Dan itu juga sih sebenarnya sangat cocok untuk diterapkan juga di Malino dengan konsep adopsi pohon. Jadi masing-masing kalau perlu semua penduduk goa dan sekitarnya dikasih pohon, ini pohon tak, ini pohon tak. Jadi secara otomatis mereka juga tertarik untuk menjaga dan yang paling utama mereka merasa memiliki. Merasa memiliki. Ya, tapi kita tahan dulu Pak Samsul Rizal. Nampaknya ada pendengar kita yang akan bergabung bersama kita. Silakan, dari siapa di mana? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Yani. Pak Yani. Yani. Ibu Yani. Oh, Ibu Yani. Oh, Ibu. Oh, di sini bapaknya, Bapak Ahmad Yani. Ya, Ibu Yani, gimana nih? Iya, ingin bertanya sama Pak Ahmad Yani. Oh, Pak Ahmad Yani. Ya, ini yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana kalau misalnya kita ini kan pecinta Gunung Bawah Karaeng. Pecinta. Tapi kan kita juga agak kecewa ya karena kita sering dengar bahwa sampah berantakan dan bersebaran di Bawah Karaeng Pak. Bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan supaya ini tidak berkepanjangan? Kan kasihan kalau kita mau bicara pesona wisata, kita mau sejuknya Bawah Karaeng, malah ada bau amis tapi Pak. Itu bahkan kali ya. Untuk dan Ical. Dua ya, langsung deh Ical Pak Samsul Rizal. Untuk dan Ical ini apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya masyarakat atau adik-adik kita yang muda-muda ini peduli, bukan hanya sekedar pergi mendaki, bikin senang-senang, tapi harus juga bisa mencintai alam begitu. Baik. Yuk, makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani. Di belakang Ibu Yani boleh nanti gabung lagi ya. Baik, saya ke Pak Yani nih, pertanyaan yang pertama tadi nih. Mas, mungkin berapa kali juga nih di media sosial banyak yang viral Pak. Setiap ada acara-acara besar mungkin di puncak Gunung Bawah Karaeng, itu yang tersisa adalah sampah. Banyak yang juga ngomong pecinta atau penikmat itu berbeda. Pecinta gimana sih kok ninggalin sampah gitu dan sebagainya. Nah, gimana Anda menanggapi pertanyaan salah satunya dari Bu Yani? Ya, ini sampah memang musuh yang luar biasa bagi alam. Karena kalau sampahnya tidak terkelola dengan baik, terutama sampah-sampah plastik yang bisa mencapai ratusan tahun dia bertahan di alam dan ini akan menjadi bencana buat lingkungan.
Alhamdulillah kami di tahun ini sudah membentuk bank sampah. Ya, bank sampah. Kalau di hutan pinus Malino ini itu ada kelompok Pinus Berkah yang mengelola bank sampah. Oh. Ya, insya Allah tahun depan oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ini sudah memfasilitasi untuk sarana pengelolaan sampahnya, termasuk kendaraan angkut sampahnya, ya. Karena sampah kalau numpuk tidak diangkut keluar, tidak dikelola dengan baik, ini jadi masalah juga. Jadi harapannya kami, ya, insya Allah di akhir-akhir tahun ini kami juga akan sudah lakukan sosialisasi khususnya di Lembana ini untuk mulai kelola sampah. Jadi pilah dari awal, Pak. Sebelum sampah ini masuk ke alam, kita pilah dari awal. Jadi sampah-sampah organik dan non-organik kita pisahkan. Yang organik itu dikembalikan ke alam supaya dia bisa menjadi pupuk kembali ke alam, bisa menyuburkan lahan. Ya, sisa-sisa makanan yang bukan plastik, yang seperti dari nasi atau sisa kue atau dan sebagainya, itu bisa dikembalikan ke alam untuk diolah kembali menjadi pupuk organik. Tapi yang sifatnya non-organik itu kita olah kembali. Oleh bank sampah, terutama yang ada di sini ini, mereka punya moto, dulu sampah, sekarang berkah. Dulu sampah, sekarang berkah. Dengan harapan mereka kelola sampah-sampah plastik, itu yang punya nilai ekonomi bisa dijual kembali. Bisa diolah kembali untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lagi. Jadi programnya akan segera terjawab nanti dan juga sudah berjalan, semoga semakin lebih baik dan juga semakin sadar nih para pecinta alam ini. Kalau ya tidak bisa juga dipungkiri, Pak, ya. Kita tidak bisa melarang juga nih para pecinta alam untuk ini ke Gunung Bawakaraeng, tapi bagaimana cara kita juga sama-sama berperan serta untuk menjaga lingkungan. Kita. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi ke Pak Samsul Rizal nih, kalau soal anak muda kasih aja nih Pak Rizal nih. Iya. Kakak Yani, bagus sekali pertanyaannya ini. Terutama sekali memastikan anak-anak muda kita yang mau menjadi penikmat juga mau menjadi pencinta. Seperti Kak Arfan tadi bilang, sampaikan kan beda gitu antara penikmat dengan pencinta. Jadi dari beberapa event yang dibuat seperti Beautiful Malino kemarin itu, memang kelihatan sekali perbedaan karakternya itu antara penikmat dengan pencinta. Yang kalau penikmat itu ya pokoknya dinikmati saja, tapi kalau pencinta itu memang sudah prepare dari awal. Bahkan ada yang bawa kantong-kantong, ada yang kantong-kantong yang gradable, yang bisa terolah kembali, dan memang itu sudah menjadi kebiasaan teman-teman, terutama yang pencinta alam, apalagi yang bergabung dalam kelompok pencinta alam, sudah standar Tommy anunya, protap Tommy kegiatan-kegiatannya. Tidak boleh mie naik, bahkan kalaupun dia bawa mie instan, kadang-kadang mie instannya itu sudah dibungkus dengan bukan plastik. Sudah dibuka duluan mie, memang jadi tinggal diseduh dengan air panas, tidak ada mie. Semuanya yang gradable semua untuk alam. Nah, yang paling penting adalah memang tidak bisa kalau BBKSD aja yang urus gini semua, tidak mungkin. Benar sekali, Pak. Hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena keterbatasan sumber dayanya atau uang. Kemudian yang kedua memang orientasinya berbeda. Kalau BKSDA ini kan hampir tidak berada 24 jam lah, sekuat apapun juga. Makanya dilibatkan ke masyarakat dengan mitra polisi hutan dan beberapa konsep-konsep pelibatan yang sifatnya partisipatif. Tetapi yang paling utama adalah memang edukasinya itu mesti mulai dari sekolah. Mulai dari usia dini, karena kalau kita tidak bangun ya seperti kurikulum siaga bencana misalnya, kalau tidak dikasih pemahaman dari dulu, yang muncul adalah kita mau menikmati saja semuanya. Bagaimana, bayangkan kalau kita dari SD, sebelum SD sudah dicekoki nih pikiran dengan Indonesia yang gemah ripah Laut Jinawi, kaya luar biasa, dan seterusnya, tetapi kita tidak diajarkan untuk memastikan itu tetap lestari. Menikmati saja, memang diajar untuk mengeksplorasi saja. Ini yang bagaimana belakangnya terserah. Iya. Padahal kita sudah nanti tidak harus. Kelompok pencinta alam baru dia mulai tahu sedikit. SMP, SMA, padahal sudah ada di kepalanya bagaimana menikmati itu kecantikan alam. Iya. Tahu saya ada penelpon yang ingin gabung lagi ya. Silakan di belakang Ibu Yani. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa Ibu, di mana? Saya tahu nih pasti Ibu nih.
banyak fansnya Pak Samsuri Rizal. Ya, halo. Risma di Makassar. Oh, Risma di Makassar. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana memberi sosialisasi gitu? Sosialisasi? Ya, sama pendaki-pendaki yang ada di gunung. Oh, gitu yang sosialisasinya gitu ya. Baik dari BBKSDA atau juga dari Forum Sulsel Peduli ya? Supaya tetap bisa lestari tuh khususnya tempat-tempat pendakian ya. Oh, iya. Di bawah Karang, itu saja. Baik, terima kasih Bu Risma. Langsung kita dengarkan jawabannya nih. Nah, ke Pak Matiani dulu Bu nih. Risma. Iya, sosialisasi ini saya kira tidak bisa putus, Pak. Jadi harus merupakan kegiatan rutin keseharian dari kami dan maupun mitra yang lain. Saat ini kami melibatkan teman-teman dari APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, Sulawesi Selatan. Dalam bentuk apa tuh? Iya, ini mereka banyak melakukan edukasi kepada teman-teman yang menjadi penikmat Gunung Bawah Karaeng, terutama kepada kelompok-kelompok pencinta alam ke Mapala ya, untuk senantiasa peduli terkait dengan kelestarian kawasan pendakian Gunung Bawah Karaeng. Karena bukan sampah saja yang menjadi ancaman di situ, tapi keberadaan kawan-kawan yang mendaki juga kalau tidak teredukasi dengan baik, maka tumbuhan dan satwa liar yang berada di sekitar jalur pendakian ini juga merasa terganggu. Sedangkan kawasan TWA ini adalah habitat mereka. Ya, kami harapkan dengan sosialisasi yang intensif yang dilakukan. Ya, tadi kami sadar sepenuhnya bahwa kalau BKSDA sendiri yang melakukan sosialisasi tidak akan mampu, Pak. Bisa dibayangkan kawasan ini luasnya 6.400 hektar, hanya dijaga oleh 4 orang, Pak, pegawai. Jadi itu memang sangat timpang, dan inilah keberadaan masyarakat kita yang di sekitar kawasan, terutama masyarakat lokal. Di Lembana ada Forum Pemuda Peduli Lembana. Itu juga yang ikut membantu melestarikan kawasan. Di sekitar situ juga di Patapang ada kelompok Bawah Karaeng Berkah. Ini yang banyak mendorong memfasilitasi kegiatan sosialisasi di masyarakat untuk penyadartahuan kepada masyarakat maupun edukasi kepada generasi muda yang ada di sekitar kawasan pendakian Gunung Bawah Karaeng. Iya. Artinya juga BBKSDA ini tidak hanya mengharapkan inisiasi mereka juga, tapi Bapak juga turut ikut juga. Mendengar begini, respon begini, mereka inginnya begini, ingin membantu, silakan, tapi dengan tetap ada arahan dari BPKSDA ya, bahwa ini areanya harus sama-sama kita jaga dan sebagainya. Kalau ke Pak Samsur Rizal, gimana ini menanggapannya, Pak? Saya juga ingin menyampaikan bahwa memang karakter penikmat dan pencinta alam itu kelihatan sekali Ki, dan kelihatan Ki juga perlakuannya mereka terhadap alam. Jadi memang flora dan fauna itu, kalau saya sendiri secara pribadi menganggap kalau pencinta alam yang ikut aman itu sebenarnya. Ada memang perilaku standar. Tetapi kan kita tidak tahu yang mana yang penikmat, mana pencinta, karena tidak mungkin kita mau tanya satu-satu. Biasanya dibonceng, Pak. Biasanya dibonceng nih, Pak. Karena ada penikmat juga ikut di belakang pecinta. Iya, banyak yang seperti kelihatan itu. Dari aktivitasnya itu. Iya, aktivitasnya kelihatan. Kalau satu grup gitu ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang pertama kali mungkin datang, memang ya datang ke situ selfie-selfie, kemudian membuang bungkus coklat dan lain-lain. Nah, dia lupa kasih. Kalau yang pencinta itu kadang-kadang dia kantongi Ki. Walaupun juga masih ada juga orang pencinta yang kadang-kadang ya lupa lah. Tetapi biasanya kita juga sudah standar bahwa semua yang naik di bawah Karaeng itu kita minta untuk memeriksa perlengkapannya sebelum masih di pos 1 Ki, belum pergi masuk pos di Lembana, memang kita sudah edukasi untuk memeriksa perlengkapannya termasuk safety-nya juga. Bagaimana Ki, termasuk kesehatannya, dan memang kita edukasi. Kemudian kita juga edukasi minta kalau memungkinkan setiap mereka naik itu bawa memang satu pohon lah kalau perlu. Iya. Artinya akan ada syarat-syarat ya gitu ya. BBKSDA itu kan
mau berapapun 1 juta pohon kau butuh, kalau kau butuh sini, primo kau. Yang penting kau melapor untuk ambil ki dan vegetasi apa yang kira-kira cocok. Dan kami juga pengalaman betul-betul support dari BPKSDA itu sudah menurut saya sih sudah cukup maksimal sesuai dengan tugas-tugas beliau. Sekarang kami minta itu adalah pelibatan komponen yang lain, pemerintah Kabupaten Goa, pemerintah provinsi, kemudian teman-teman BUMN, NGO itu untuk mengambil bagian. Tentu leadernya tetap BPKSDA ini supaya BPKSDA ini membuka programnya di mana teman-teman bisa bermitra. Terutama untuk pemerintah kabupaten itu, sehingga nanti kalau ada juga yang bertanya ke forum sosial peduli ini juga bisa langsung menyalurkan. Oh, Pi kok di sini hubungi kok ini apa-apa saja yang bisa, sehingga nanti insya Allah nanti kita tindak lanjut lagi berkelanjutan. Diaminin Pak ya. Oke, tampaknya ada lagi di belakang Ibu Risma yang gabung di 0821 8747 4245. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Amin, Pak Amin. Pak Amin. Di mana Pak Amin? Di Makassar. Oh, Makassar nih. Wow, baik. Silakan. Baik, jadi menarik sekali dialog pagi hari ini Pesona Gunung Bawah Karaeng. Untuk kedua narasumber, terima kasih sudah memberikan beberapa gambaran tentang Gunung Bawah Karaeng. Tetapi perlu juga saya sampaikan yang kesempatan yang pagi ini bahwa kalau kita melihat sekarang konservasi alam yang dilakukan oleh BKSDA ini memang sudah luar biasa. Tetapi kalau saya bandingkan di tahun 70-an, 80, 90 itu di kawasan hutan pinus Malino itu masih betul-betul asri. Iya. Kan kita lihat itu berbagai bangunan-bangunan yang melekat di pohon pinus, pembangunan villa yang saya kira ini sudah sangat membludak. Nah ini kedepannya seperti apa? Apakah bukan ancaman bagi masyarakat sekitar situ yang tinggal di kawasan hutan pinus ini mengakibatkan nanti bencana alam yang sangat luar biasa? Kita membandingkan ya seperti di kawasan puncak Jawa Barat, Bogor, Bandung, itu sudah banyak yang mengalami bencana alam tanah longsor dengan akibat banyaknya alih fungsi ya. Sudah tidak lagi. Nah, kemudian berbicara masalah Gunung Bawah Karaeng, di sekitar kaki Gunung Bawah Karaeng sekarang itu di Limbana ya. Iya. Ada base camp, area camping bagi para pencinta alam. Nah, di situ juga kalau kita mau real, itu sudah terlalu banyak bangunan yang tidak terkontrol. Penataan area camping untuk pencinta alam ini juga saya kira masih sudah sangat sembrono. Juga di Tampinus, ya, mestinya juga ada tata kelola yang baik di sana. Bagaimana bisa mengatur sanitasinya untuk pembuangan-pembuangannya, itu saya kira hanya serampangan di sana kalau kita melihat. Gunung Bawah Karaeng sekarang itu sudah tidak asri lagi dibandingkan di tahun 70-an. Karena saya pertama naik itu tahun 1977. Karena itu sudah sangat sering kerontang ya. Itu di daerah puncak pos 7 Pandan Surabaya itu saya kira sudah kering sekali. Nah ini perlu ada gerakan-gerakan penghijauan kembali area Gunung Bawah Karaeng. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita mau jujur, itu banyak masyarakat yang membangun ladang-ladang untuk perkebunan sayur mayur. Nah ini seperti apa nanti ini? Saya khawatir nanti Gunung Bawah Karaeng akan mengalami bencana yang luar biasa kalau tidak terkontrol masalah konservasi alam. Baik. Itu sementara dari saya. Baik. Terima kasih Pak Amir. Wah, tampaknya nih Pak Amir ini pecinta juga nih. Ya, kalau membandingkan dulu dan sekarang beliau nih sudah sangat gimana nih Pak menanggapi hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Amir atas infonya. Pak Amin ya. Iya. Kami dari BKSDA ini juga memadukan ya upaya-upaya pendekatan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Ya, karena terkait dengan oknum atau orang-orang atau kelompok-kelompok yang bandel, ya, yang sudah dilakukan sosialisasi, dilakukan pembinaan dan sebagainya, tapi tetap melakukan kegiatan destruktif terhadap kawasan, ini pasti kita lakukan penegakan hukum, Pak. Dan Malino ini memang kawasan yang masalahnya sangat kompleks, ya.
Jadi kita padukan antara penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat juga dengan kemitraan. Jadi terkait yang mau mengurus izin untuk mengelola sarana wisata alam, sekarang kerannya terbuka lebar ini, Pak. Jadi terbuka lebar keran untuk pengusahaan jasa wisata alam maupun sarana wisata alam. Kami lagi intensif melakukan fasilitasi kepada masyarakat yang dalam tanda kutip terlanjur, Pak, masuk kawasan. Ini kita fasilitasi untuk mereka diakomodir dalam bentuk perizinan. Kemudian yang terkait dengan areal yang masyarakat intensif di situ secara turun temurun, itu dikelola, dimasukkan dalam skema kemitraan, ya. Tapi yang tidak mau diatur sesuai dengan aturan hukum, itu pasti kita lakukan penegakan hukum. Dan sekarang ada beberapa kasus, Pak, yang sementara berproses, ya. Alhamdulillah ada yang sudah, kalau bahasa hukumnya ada yang sudah P21, ada yang sudah kena sanksi hukum, ya. Ada yang masih berproses untuk full bucket dan sebagainya. Ini kita lakukan upaya-upaya. Harapannya bisa memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku yang destruktif terhadap kawasan. Ya. Kami mengakui bahwa di kawasan ini juga tekanannya luar biasa. Ya. Jual beli lahan di dalam kawasan TWA Malino ini makin hari bukan semakin berhenti, Pak, makin marak. Kami lihat kalau di medsos, ya, di Facebook dan sebagainya, ini lahan-lahan kawasan di Malino ini dijual, ya, tanah kapling, dan ditawarkan ke saudara-saudara kita di tempat lain semua. Ya, ini banyak cukong lahan di sini, Pak, banyak mediator lahan, banyak fasilitator lahan yang mereka memfasilitasi upaya-upaya untuk jual lahan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang pasti kita akan lakukan penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan teman-teman penegak hukum. Dari Polres Goa, alhamdulillah ini sudah banyak sekali memberikan dukungan untuk memproses para pelaku. Termasuk dari Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Gakum yang di Makassar, itu ada beberapa kasus yang sementara diproses di sini, Pak. Salah satunya ada yang sudah vonis 1,5 tahun, ya. Dendanya juga lumayan besar, itu ada 500 jutaan, ya, karena mereka bandel, ya, sudah dibina tapi tetap bertahan untuk tetap merusak hutan. Baik. Ya. Kalau Dek Ical menanggapi soal destruksi lahan ini oleh oknum-oknum gimana nih, Pak? Kalau itu sih cocok nih. Kalau saya kami usul itu berhentikan bikin aturan itu berhenti memberikan P2 hak garap di dalam kawasan wisata alam Malino ini, karena itu yang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang memungkinkan untuk mereka peningkatan hak. Nah, kemudian juga kan di sini juga yang kepala-kepala desa dan ya yang berkewenangan ini kadang-kadang dia juga tidak tuntas yang mana hutan lindung, yang mana hutan konservasi, yang mana hutan produksi terbatas. Nah, itu juga barangkali yang memungkinkan sehingga apa yang diinginkan oleh BKSDA ini juga selaras dengan di Undang-Undang Pokok Agraria itu, supaya tidak ada kemungkinan untuk peningkatan hak. Karena ini kan semua saking P2 aja ini orang jual-jual. Iya. Ada lagi satu tambahan ini. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Pemda Kabupaten Goa, terutama dari Bapemda Goa. Ada lebih dari 1.300 kapling lahan di TWA Malino, itu yang sudah dicabut PBB-nya, Pak. Itu berada di Kelurahan Patapang. Cocok, karena di Patapang itu betul, ya. Ada juga di Bontolerung ini sekitar 600 kapling, Pak. Itu sudah itu supaya seperti tadi yang disampaikan, tidak ada lagi upaya untuk meningkatkan statusnya itu, karena kekeliruan juga misalnya kalau pemerintah menerbitkan PBB di dalam kawasan hutan, sehingga alhamdulillah Pemda kita di Goa ini kita sudah sejalan sama-sama untuk sama-sama melestarikan kawasan ini dengan cara penertiban terkait dengan pemanfaatan lahan di dalam kawasan. Baik, kita. Makin seru nih. Tampaknya makin ada lagi nih di belakang Pak Amin tadi yang ingin gabung lagi mendengar penjelasan kita terkait pesona Gunung Pawakaran di kesempatan siang hari ini. Silakan, halo. Baru berdering dia. Halo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.
Iya, dari siapa Pak? Iya. Di mana? Dengan Abdullah Sewang ini di Makassar. Oh, Pak Abdullah Sewang, Makassar. Baik, silakan Pak Abdullah Sewang langsung. Ya begini, untuk masyarakat mengenal bahwa ini hutan lindung, itu hutan apalagi itu ada 3 namanya hutan di situ, harus diberi papan bicara. Papan bicara. Supaya masyarakat tahu bahwa oh ini memang hutan yang dilindungi. Iya. Ada beberapa bagian hutan-hutan itu namanya. Itu harus diberi papan bicara. Jadi orang yang melihat datang, oh ini hutan ini hutan ini hutan ini. Supaya mereka tahu, jadi tidak berani lagi mengganggu. Tapi kalau tidak ada papan bicaranya, kan tidak selamanya ada petugas di situ. Iya. Jadi memang harus diberi papan bicara. Iya, saya minta kepada Deng Ical memberi keterangan ini supaya lebih jelas ke masyarakat, lebih luas pengetahuannya untuk mengetahui bahwa hutan-hutan ini bagiannya ini, bagiannya ini. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Ya, tapi sebelum Deng Ical menjawab begitu ya, saya mau dengar dulu atau lewatkan dulu nih beberapa informasi berikut ini. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpih? Pak RT, mau kemana ke hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar aja mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu. Hemat sekali nih pupuk organik. Mantap Ki. Tidak perlu lagi beli pupuk mahal-mahal. Denangga, betul ke Maiki. Maiki Rory ini mempo-mempo. Lancar ji produksi pupuk organik tak? Alhamdulillah lancar ji. Tapi itu nih, lama sekali prosesnya. Karena saya campur dengan sisa-sisa tanaman. Harus dicaca dulu. Jadi terbatas juga hasilnya. Baru tak sedikit ji, bisa dipakai di sawata. Saya juga kan menjo, banyak ji tai sapiku. Tapi tidak dicampur ji dengan potongan tanaman. Saya dengar-dengar ada alat khususnya itu. Oh iya di sebalik. Mau ki dikasihkan mesinnya. Nah bilang Pak Penyuluh namanya Upo. Penjunikan aja Upo Denangga. Kalau tidak salah unit pengelola pupuk organik. Oh iya, ku ingat nih Denangga. Katanya Pak Kadis mau ki dikasihkan mesin pengelola pupuk organik itu karena 13 hektar ki di sini luas sawah organik tak. Mudah-mudahan bisa secepatnya di. Jadi bisa ki olah tai sapita ini campur sama sisa tanaman. Mantap ki nanti pupuk organik ini. Bagus hasil tanaman dan hemat di kantong. Baik, kita lanjut di dialog luar studio Pesona Gunung Bawah Karang kita. Nah, terakhir Pak Abdullah Sewang tadi langsung saya berikan jawabannya dari Deng Ical, katanya dia yang ingin menjawabnya. Makasih deh Sewang, cocok itu papan bicara ya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya papan bicara virtual. Karena kalau papan bicara ini kan ada BPKSDAI dibikin tapak. Bikin tapal batas masing-masing dan dengan luasan 6.400 kalau masing-masing pohon juga mau dipasangi papan bicara, nggak bisa nggak bayangkan ini berapa lah di tantangannya. Tapi yang paling penting menurut saya itu memang di beberapa perbatasan kawasan tertentu supaya ketahuan di mana hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan di mana yang boleh dieksplorasi. Tapi terlepas dari itu saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak bisa hanya dilihat ansih pada hari ini, tetapi kita juga mesti pikir ada hal-hal yang sifatnya lebih strategis bahwa dulu waktu kita di Makassar begitu bawa Karaeng
tidak terjaga dengan baik, maka oseanografi di Pantai Losari itu langsung terganggu. Endapan, abrasi, begitu Leko Pacing bermasalah pasti Makassar. Airnya, panasnya, dan cuacanya dingin, panasnya lagi. Dan ini yang mesti diikuti dengan pemahaman mendasar oleh seluruh kelompok masyarakat di bawah Karang dan sekitarnya. Sulsel lah, kalau perlu di Indonesia lah, bahwa apa yang dilakukan di sini itu tidak serta-merta hanya korbannya orang situ, Ji. Tetapi multi efeknya itu ke kita juga. Jadi berhenti mau destruktif. Konsep-konsep mitigasi mulai dari kota sebenarnya. Bagaimana mereka itu adaptif dengan lingkungan itu bukan langsung pada Gunung Bawah Karengnya atau langsung pada Leko Pacing atau Tompok Bulunya, bukan. Mulai dari kota ini kau mulai tidak aware dengan hal-hal yang sifatnya destruktif. Jangan mau kau pakai kayu, kalau kau tahu kayu pinus itu, nah pasti penerbangan liar. Mulai memproteksi diri dengan tidak mengkonsumsi barang-barang atau menggunakan barang-barang yang pasti ilegal. Eksplorasi sumbernya pasti Kalau seperti ini kan tidak ada izinnya, kecuali kalau untuk izin terbatas di Mebel yang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga Bawah Kareng kita, Malino kita tetap sejuk seperti yang Kakak Yani dulu sampaikan kita siapa kita tadi, Pak Amin tadi sampaikan itu, ya memang mulai tindakan dari kota, jangan ku harap cuma di Kabupaten Goa atau di Kabupaten Maros atau di kawasannya, tetapi memang perilakunya kita itu sudah mulai lebih adaptif dengan lingkungan, dan itu perilaku adaptif dengan lingkungan, bersahabat dengan lingkungan itu memang mulai dari kita untuk semua orang. Baik. Tanggung jawab Anda sekarang supaya anak cucu kita juga tambah bisa menikmati lebih baik. Nah, begitu kira-kira. Salam lestari. Dimulai dari diri sendiri semua nih ya. Baik. Sayang sekali karena waktu, kita langsung ke closing statement dulu nih dari Pak Ahmad Yani mungkin terkait BBKSDA menjadi tanggung jawab nih untuk pesona Gunung Bawah Kareng akan kan nanti nih kita bisa lihat terus nih kelestariannya yang menjadi tugas berat dari BBKSDA. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali kepada masyarakat sekitar Gunung Bawah Kareng yang alhamdulillah kesadaran makin bertambah dengan munculnya kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kawasan ini tetap lestari. Demikian pula ke masyarakat di hilir, ya di Makassar, di Goa sana, kepeduliannya juga untuk ikut mendukung upaya-upaya masyarakat lokal di dalam pelestarian kawasan. Ini juga kami sangat ucapkan terima kasih dan harapkan untuk bisa tetap dilanjutkan, karena kawasan ini hanya bisa tetap lestari kalau kita sama-sama jaga, Pak. Sama-sama. Kalau yang di hulu saja menjaga, yang di hilir tidak peduli terhadap orang-orang yang berada di hulu, yakin upaya-upaya masyarakat yang di hulu tidak akan sukses. Ya, para penikmat, para pencinta lingkungan maupun pencinta alam, kami sangat yakin bahwa kekuatan juga berada di tangan mereka untuk ikut melestarikan Gunung Bawah Kareng. Dengan kesadaran, dengan kemauan untuk kita bergandeng tangan seluruh pihak, ya, ini akan membuat Bawah Kareng kita ini semakin terjaga dan semakin bisa bersaing dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tadi dikatakan ada yang sudah mulai gersang, susah cari air, sudah suhu meningkat dan sebagainya, memang kita tidak pungkiri. Tapi kita tidak bisa berputus asa. Kita yakin bahwa ini bukan terlambat. Sekarang kita bisa mulai dan selanjutnya kita bisa teruskan untuk upaya-upaya menyadarkan lingkungan ini. Kami dari BKSDA Sulawesi Selatan yakin kekuatan sendiri tidak akan mampu. Harus berkolaborasi, harus bermitra dengan semua pihak, ya, untuk selamatkan Gunung Bawah Kareng ini, terutama kawasan TWA Malino yang luar biasa keindahannya. Saya kira itu, Pak. Baik. Kalau Deng Ical mungkin ada closing. Iya, siapa tahu ada titik. Saya tadi sudah pikir closing statement gitu, tapi ada satu yang cocok. Ini BKSDA ini yang menginisiasi. Kami juga sudah mulai. Tetapi kalau BKSDA yang dorong ini pasti akan lebih bagus. Mesti masuk ini di kurikulum pendidikan sekolah untuk memastikan frame of reference masyarakat, terutama yang hilir, itu mengerti bahwa ini berkesinambungan, saling kait mengait, dan ini tugas kita semuanya.
Itu yang mesti kita bangun supaya nanti ada kurikulum adaptif bencana di sekolah, di SD. Apalagi yang di dekat-dekat kawasan sini. Supaya orang Goa, terutama orang Malino, orang Makassar, Maros, dan dekat-dekat sini itu mengerti bagaimana mereka mengambil peran untuk menjaga lingkungan. Nah ini yang masalah karena mereka tidak pernah diajar. Jadi kalau mereka tidak mengerti bukan salahnya. Jadi ini salah kita semuanya. Nah ini dalam konteks pemerintahan berarti ya kita kasih masuk di dalam kurikulum lokalnya. Kita konten lokal kan adanya memang porsinya. Paling tidak 1-2 mata pelajaran di situ yang bisa diisi sehingga mereka akhirnya juga bisa mengerti. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin masih banyak yang ingin Anda tanyakan terkait kepedulian kita terhadap pesona Gunung Bawah Karaeng ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi insya Allah nanti kita akan berbincang nanti di lain kesempatan di suasana yang berbeda pula bersama Bapak Samsul Rizal dengan Forum Peduli Sulawesi Selatannya dan juga dari Pak Ahmad Yani ya, untuk nanti di kesempatan lain bisa kita ulas lebih lanjut lagi. Kita tunggu nanti undangannya juga, nanti mudah-mudahan ada event lagi nanti di Kota Bunga Malino. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata mungkin. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Malino, saya pamit undur diri. Kembali ke studio. FM